Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Karisya, NIM 1913010. Jadi di sini kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi mengenai keanekaragaman hayati. Adapun pengertian dari keanekaragaman hayati atau biodiversity adalah jumlah jenis yang dapat ditinjau dari 3 langkah sebagai berikut. Yang pertama, pada tingkat gen atau kromosom yang merupakan pembawa sifat keturunan. Yang kedua, pada tingkat jenis, yaitu berbagai golongan makhluk hidup yang mempunyai susunan gen tertentu. Dan yang ketiga, pada tingkat ekologi atau ekosistem yang merupakan tempat jenis ini melangsungkan kehidupannya dan berinteraksi dengan faktor biotik dan abiotik. Nah, semakin besar jumlah jenis, maka semakin besar pula terjadinya keanekaragaman hayati. Bila jenis baru terjadi lebih banyak daripada kepunahan, maka keanekaragaman hayati akan bertambah. Namun, jika sebaliknya, kepunahan terjadi lebih banyak daripada terbentuknya jenis baru, maka keanekaragaman hayati akan menurun. Nah, untuk pelestarian lingkungan keanekaragaman hayati merupakan sumber daya hayati karena yang pertama merupakan bagian dari mata rantai lingkungan atau ekosistem. Yang kedua, mampu merangkai satu unsur dengan unsur tatanan lingkungan yang lain. Dan yang ketiga, dapat menunjang tatanan lingkungan itu sehingga menjadikan lingkungan alam ini suatu lingkungan yang mampu memberikan kehidupan bagi makhluk hidupnya. Kemudian penyebab kepunahan keanekaragaman hayati. Yang pertama yaitu karena pemburuan yang telah dilakukan sejak zaman dulu hingga saat ini. Kemudian yang kedua, perusakan habitat atau tempat tinggal hewan dan tumbuhan liar disebabkan karena perladangan yang berpindah, jumlah penduduk yang semakin banyak sehingga membutuhkan tempat tinggal yang lebih banyak pula sehingga dijadikan habitat hewan atau tumbuhan sebagai tempat tinggalnya. Kemudian yang ketiga yaitu karena pencemaran oleh kegiatan manusia seperti limbah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herul Putra, NIM 1913017. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang aneka guna dan pelestarian ekosistem yang bertujuan pencakaran sedunia, yaitu 1. Memelihara proses ekologi yang esensial dan sistem pendukung kehidupan. 2. Mempertahankan keanekan genetis. 3. Menjamin pemanfaatan jenis dan ekosistem secara berkelanjutan. Dengan terjaganya keanekaragaman jenis proses ekologi yang esensial dalam sistem kehidupan, dapat terpelihara pula pengamanan keanekaragaman jenis dapat dilakukan secara in situ dan ex situ. Tujuannya untuk memperbesar jumlah individu dalam populasi jenis sehingga pemanfaatannya tidak perlu mengganggu keseimbangan populasi alami. Selanjutnya, terjaga ekosistem dari kerusakan tidak hanya melindungi keanekaragaman jenis antara jenis, melainkan juga proses ekologi yang esensial antara lain fungsi orohidrologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumsra Agustina, NIM 1913028. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe ekosistem. Tipe-tipe ekosistem. 1. Ekosistem bahari atau pantai yang terdiri dari ekosistem laut dalam, pantai pasir dangkal, pantai berbatu-batu, terumbu karang, pantai lumpur, hutan bakau, hutan iat payau. 2. Ekosistem darat alami. 1. Vegetasi daratan rendah atau PAMA seperti hutan rawa air tawar. B. Vegetasi pegunungan terdiri dari hutan pegunungan bawah. C. Vegetasi monsun yaitu hutan monsun savana, padang rumput. 3. Ekosistem suksesi yaitu ekosistem suksesi primer dan ekosistem suksesi sekunder. 4. Ekosistem buatan yaitu 1. Danau, hutan tanaman, hutan kota.
2. Ekosistem adalah sawah tada hujan, sawah irigasi,